Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara mengatasi handphone Vivo Y12 masuk air. Jadi kalau misalnya handphone kita masuk air, jadi harus segera kita bongkar meskipun handphonenya masih kondisi hidup. Apalagi handphonenya langsung mati total. Soalnya handphone Vivo Y12 baterainya ini besar sekali, ampernya kurang lebih berapa nih, 5000 mAh. Jadi besar sekali untuk kapasitas baterainya. Jadi kalau misalnya ada air ataupun lembab di komponen IC-nya, maka bisa menyebabkan kerusakan, dan lebih parah mungkin kita harus ganti LCD. Biasanya duluan sekali itu kalau misalnya lama kita tidak bongkar handphone kita, itu LCD akan berpengaruh seperti hidup hanya layar blank, jadi getar saja. Jadi kalau misalnya ada yang telepon masih bisa nyambung, itu di jalur lampunya yang putus, sehingga kita harus ganti LCD. Mungkin kalau parahnya lagi kita harus ganti IC, ataupun misalnya nasib lagi jelek, handphone tidak bisa diperbaiki lagi, ataupun bisa misalnya harus keluar biaya yang cukup mahal, jadi tidak sebanding dengan harga handphone seperti itu. Jadi untuk menghindari hal tersebut, kita lakukan pembongkaran segera meskipun kita bukan seorang teknisi. Yang penting kita punya obeng seperti itu, obeng plus saja. Jadi saya sarankan untuk obeng plus ini, untuk obeng handphone ini teman-teman, kita harus sudah sedia meskipun handphone kita belum dalam kondisi rusak seperti itu. Siapa tahu misalnya mendadak, soalnya di rumah kita mungkin banyak yang pakai handphone, mungkin bukan barang yang mewah lagi untuk handphone, jadi kita harus sudah siap handphone obeng. Jadi sewaktu ada handphone kita ataupun keluarga kita, adik kita, saudara kita yang rusak, jadi kita bisa langsung mengatasi dengan cara bongkar dulu saja seperti ini yang kita tutorialkan sekarang. Ataupun misalnya rusak colokan cas, rusak konektor on off, ataupun mau ganti baterai, jadi bisa kita lakukan pekerjaan sendiri di luar. Misalnya rusak IC, nah kalau misalnya IC yang rusak, itu kita tidak bisa untuk pekerjakan sendiri karena harus membutuhkan alat dan pengalaman yang tinggi. Jadi kita khususkan yang mudah saja, yang segera kita lakukan tanpa biasanya ganti alat, ataupun misalnya ganti alat juga hanya colokan cas, itu yang sistem plug and play saja, seperti ganti baru, bongkar yang lama, ganti pasang dengan yang baru seperti itu. Jadi kita bisa lakukan sendiri di rumah. Jadi kalau misalnya ada teknisi handphone yang nonton, mungkin di skip saja ataupun jangan ditonton, karena ini khusus untuk para pemakai saja, bukan seorang teknisi handphone seperti itu. Tapi hasilnya cukup memuaskan. Kalau misalnya handphone kita masuk air, masuk ke dalam bak, tapi kita langsung bongkar, langsung kita keringkan, biasanya handphone akan kembali normal seperti itu. Dan kalau misalnya kita bawa di tukang servis misalnya, itu lain ceritanya seperti itu. Jadi lakukan segera pembongkaran dengan modal obeng saja, meskipun di malam hari ataupun di hutan, di kebun, atau di mana saja. Yang penting kita harus dia obeng saja seperti itu, untuk jaga-jaga kalau misalnya handphone kita masuk ke sungai ataupun ke cebur ataupun masuk ke lumpur. Jadi handphone kita bisa langsung atasi sendiri tanpa ganti alat, biasanya handphone akan normal kembali, dengan catatan harus segera dibongkar seperti itu. Jadi langsung saja kalau misalnya handphone masuk air, langsung kita bongkar. Untuk cara bongkar kopornya ini teman-teman bisa cek di playlist servis Oppo. Di sana sudah kita tutorialkan bagaimana cara membongkar kopor. Jadi sekarang kita langsung bongkar saja, karena handphone kita masuk air, jadi kita bongkar saja kopornya. Kita sudah bikin video bagian tersendiri, jadi kita langsung bongkar saja seperti itu. Nah, ini semua baut kita bongkar juga. Bautnya kita siapin tempat khusus atau kita tempel di magnet seperti ini, supaya jangan lari kemana-mana seperti ini. Atau perlu kita taruh di gelas ataupun di plastik, yang penting bautnya tidak lari. Jadi pas mau kita pasang, bautnya masih ada seperti itu. Ini kita bongkar bagian bawah, kita bongkar juga, karena di bagian bawah juga ada fleksibel. Nah, di fleksibel takutnya ada air, biasanya kalau misalnya masuk dari bagian bawah atau bagian colokan cas, karena di sini ada lubang seperti ini, colok cas itu masuknya air. Ataupun di bagian speaker mungkin ada lubang juga di sini. Katanya handphone anti air, saya kira tidak anti air karena di sini tetap ada lubang. Ataupun di lubang mic,
Kalau tertutup mungkin mic-nya tidak berfungsi. Jadi mungkin kalau dia sekedar sekali lewat di atas kena air mungkin tidak apa-apa, tapi kalau sudah terendam mungkin di sini ada rongga udara, jadi udara masuk seperti itu. Ada lubang di lubang mic ataupun di colokan cas ataupun di bagian konektor cas, konektor handset ataupun di lubang kartu, itu tempat masuknya air. Jadi kalau misalnya ada anti air itu saya kira agak kurang juga kalau bisa terendam lama gitu. Ini baut sudah kita lepas juga. Ini kita lepas untuk speaker nada. Kemudian kita lepas juga, misalnya kita mau siapin ada fleksibel, kita lepas juga. Kemudian kita angkat saja seperti ini. Nah, ini untuk mengatasi kalau misalnya ada masuk air. Kita gunakan karakter seperti ini. Jangan gunakan congkel untuk kabel antena, nanti rusak untuk soketnya ataupun di kabelnya seperti itu. Kalau menggunakan ini tidak, ya, langsung loncat, langsung lepas seperti itu. Ini kita bersihkan, bisa kita lepas juga karetnya supaya kalau misalnya ada air di bagian dalam, di sini kita lepas juga, di karet juga sini kita lepas juga. Nah, kemudian yang pertama kita lepas dulu baterainya, soalnya baterai yang cukup rentan sekali. Kita bongkar dulu bagian atas dulu, bagian bawah tidak ada baterai, jadi kita lepas baterai dulu. Misalnya ada masuk air dulu, dahulukan untuk melepas baterai, karena baterai ini cukup besar, kalau mengalir ke komponen bisa konslet tambah parah nantinya. Jadi kita lepas dulu baterainya. Ini ada banyak baut, kita lepas dulu baut-bautnya. Ini biasanya kalau kita segera bongkar, biasanya tanpa ganti alat handphone akan kembali normal. Tapi kalau misalnya sudah lama, hitungan jam, apalagi berhari-hari, itu komponen banyak sekali yang rusak seperti LCD ataupun korosi di bagian yang lain, misalnya di soket kamera ataupun tidak bisa ngecas. Nah, itu kita harus melakukan penggantian spare part. Ini setelah selesai baut kita bongkar, kita angkat dulu seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita lepas ini fleksibel baterai, kita dahulukan fleksibel baterai dulu yang kita lepas. Nih baterai sudah kita lepas. Untuk baterainya kita lepas dulu, kita dahulukan baterai dulu. Kemudian ini untuk yang menghubungkan fleksibel ini kita lepas juga, kita gunakan kuku saja seperti itu. Nah, yang penting dahulukan untuk baterai. Kemudian ini untuk LCD kita lepas juga. Nah, kita lepas. Kalau perlu jangan menggunakan obeng, kalau kuku tidak ada bisa gunakan plastik seperti ini. Yang penting tidak merusak ataupun jadi konsletnya, congkel saja. Kemudian untuk fleksibel on off dan volume kita lepas juga seperti itu. Ini semua fleksibel sudah lepas, saatnya kita mau angkat komponen, ataupun kita lepas juga untuk kameranya. Misalnya kamera jangan takut untuk tertukar, tidak masalah, soketnya beda seperti itu. Ini juga untuk kamera yang kedua kita lepas juga, kamera yang ketiga kita lepas juga. Kalau misalnya agak susah, ini sudah lepas. Untuk kamera yang kedua kita siapkan. Ini juga kita lepas juga, tidak ada lem. Kemudian ini yang ketiga nempel di PCB atas, jadi tidak masalah. Kemudian setelah selesai fleksibel kita langsung angkat saja. Nah, di sini ada baut tadi, ada baut, semua baut kita sudah lepas. Di bagian sini juga ada baut, jadi jangan langsung dicabut. Nah, di sini ada baut, di sini ada baut kecil. Di luar yang baut koper atasnya tadi. Beda untuk baut yang bagian kecil ini adalah baut hitam, kalau misalnya masih original. Kemudian bisa kita angkat. Kalau sudah selesai, angkat saja seperti ini, pelan saja. Takutnya langsung kalau langsung kita angkat tidak tahu misalnya ada fleksibel yang masih nyangkut, jadi bisa kita lepas dulu, jadi tidak merusak fleksibelnya. Jadi kalau pelan-pelan saja, kita lihat mana ada yang nyangkut atau tidak, baru kita angkat pelan-pelan saja seperti ini. Ini sudah selesai. Kemudian kita lepas saja dulu untuk fleksibelnya. Bukan fleksibel, ini kabel antena seperti biasa kita gunakan kartel. Nah, ini sudah lepas. Ini kabel antenanya. Ini sudah selesai. Tinggal baterai saja dan LCD. Di sini ada speaker nada, speaker untuk mendengar. Kemudian di sini ada untuk lampu bleed ini, kalau tidak salah. Ini untuk fleksibel on off, fleksibel LCD, fleksibel baterai, dan fleksibel yang menghubungkan ke bawah yang masih tinggal. Jadi mesin sudah kita angkat seperti ini. Jadi inilah yang kita mau bersihkan untuk piponya. Kalau misalnya mesinnya kita gunakan korek, kalau misalnya kita di malam hari, misalnya di kebun tidak ada listrik ataupun di matahari tidak ada, bisa gunakan korek untuk menguapkan airnya. Yang penting kita bongkar seperti ini.
Jadi intinya korek ini adalah untuk menguapkan air secara cepat seperti itu. Karena fleksibel sudah kita lepas, di bagian sini kita cek juga. Nah, biasanya air ataupun merembes di bagian ini, bagian LCD, ini bagian baterai, ini bagian menghubungkan. Nah, di sini kita cek secara fisik apakah masih ada yang bekas air karat seperti itu di soket-soketnya. Ini soket kamera, kita cek juga. Ini kita lepaskan juga. Ini kita cek semua apakah ada bekas karat ataupun kerak. Kalau misalnya kalau cepat kita bongkar tidak langsung menjadi kerak untuk airnya, jadi tidak sampai konslet. Nah, itu biasanya kita hanya menguapkan airnya saja, handphone langsung kembali normal. Nah, di sini juga kita cek di mana yang letaknya paling parah. Kita harus maksimalkan di situ seperti itu. Ini untuk LCD, biasanya di LCD yang sering bermasalah biasanya korosi di IC lampu di sana, karena baterai langsung ke IC lampu, masuk ke fleksibel LCD terus langsung ke lampu LCD seperti itu. Kalau dia di AMOLED itu biasanya langsung itu tegangan full tinggi sekali. Kalau posisi handphone hidup masuk air kurang lebih 19 volt DC. Nah, itu cukup besar keluar dari IC lampu ke bagian fleksibel LCD-nya. Dari situ yang sering korosi. Karena lampu itu membutuhkan voltase yang tinggi untuk menghidupkan LCD-nya, lampu LCD. Jadi kalau misalnya korosi terlalu lama tidak sampai kita langsung bongkar, itu korosi di fleksibel ini lampunya. Kalau misalnya handphonenya kita hidupkan, posisi hidup, langsung kita hidupkan malah kita cas, lampu sempat hidup langsung mati. Nah, itu positif LCD, kita harus ganti. Jadi sebelum kita bongkar, kita bersihkan, jangan langsung kita hidupkan handphone kita itu. Untuk penanganan yang paling bagus seperti itu. Jadi kita tanpa mengganti spare part, biasanya handphone akan kembali normal. Ini soket-soket kita lepas dulu. Ini LCD kamera depan kita lepas juga. Kemudian di sini kita sudah lepas, kita cek kalau misalnya tidak ada korosi, kita panaskan seperti ini bisa sampai mengering. Kita tunggukan misalnya sampai 24, besok baru kita pasang lagi supaya benar-benar kering. Biasanya kita timbun di brush bisa juga misalnya. Tapi kondisi seperti ini kita bongkar. Tapi kalau misalnya kondisi masih tertutup seperti ini, percuma saja karena di bagian dalam masih ada air seperti itu. Nah, ini kita bersihkan, kita keringkan. Ini fleksibel casan kita keringkan seperti ini. Kita uapkan seperti ini. Ini manjur sekali. Nah, kalau handphone kita rusak masuk air, kita bisa gunakan korek ini cukup manjur. Kalau misalnya ada mesin, ada masuk air seperti ini, gunakan korek ini cukup manjur. Kalau misalnya malam hari di kebun, yang penting sudah kita bongkar seperti ini tanpa ganti alat. Tidak khawatir, jangan khawatir untuk cara pasangnya, mudah sekali karena sesuaikan saja soket-soketnya. Untuk kamera juga seperti itu, sesuaikan soket-soketnya. Kalau perlu, kalau misalnya kita tidak tahu, kita susun. Ini kamera belakang nomor 1, ini urutannya seperti itu biar kita jadi yakin seperti itu. Ini yang bagian bawah, kemudian ini kamera yang bagian depan seperti itu. Untuk yang lain kayaknya mudah, tinggal kita turutin ataupun kita ikuti saja yang di tutorial ini. Ini kita panaskan. Begitu juga di bagian sini kita panaskan juga. Kalau misalnya ada air ataupun misalnya kita taruh api perapian misalnya di kebun ataupun camping, kita taruhkan dihangatkan seperti ini supaya uapnya air yang bisa langsung hilang. Di sini juga. Kemudian setelah kering bisa kita bersihkan menggunakan sikat gigi yang kering. Jangan menggunakan sikat gigi yang kita kasih thinner seperti itu. Itu biasanya memperparah penyakit handphone kita, misalnya bisa tambah mati total. Kemudian kita keringkan seperti ini. Soalnya di bagian plat ini dia tertutup rapat. Jadi kalau misalnya ada sedikit saja masuk itu repot, so itu bisa rusak handphone. Begitu juga kita uapkan. Misalnya kita ada di rumah, kita setrika listrik saja bisa seperti itu. Kita setrika listrik, kita balik-balik seperti itu. Kemudian kita sikat, ulangi sampai 3 kali, biasanya pun akan kembali normal kalau kita cepat penanganan. Nah, kemudian ditip lagi satu, di bagian fleksibel ini kita bersihkan. Misalnya di soket ini ada banyak air, kita lepas saja nih untuk pengaman debu. Nah, ini kita lepas saja supaya ini misalnya yang sudah basah, busa ini basah, jadi bisa cepat kering. Kita buang saja, tidak masalah seperti itu. Nah, ini agak keras. Kalau misalnya ini kita bersihkan saja, kita panaskan, bisa luntur ataupun tidak menempel lagi untuk busa. Ini busa pengaman saja seperti ini, sudah kita lepaskan. Lepas kalau misalnya ada masuk air ini basah, kita buang saja.
Ini pengaman. Kalau misalnya bersih sudah seperti ini tidak ada lagi pengaman. Ini busa pengaman. Kalau basah maka dia jadi konslet. Jadi kita buang saja seperti ini. Ini sudah kita buang. Ini sudah kita buang. Begitu juga di bagian soket kamera. Soket ini ada busa semua untuk pengaman. Itu kita lepas saja. Untuk melepasnya kalau misalnya susah, kita panaskan dulu menggunakan hair dryer ataupun setrika listrik. Ini mudah untuk melepaskannya karena ini lemnya langsung luntur dengan panas seperti itu. Ulangi sampai 3 kali, sudah itu baru kita pasang lagi. Dan satu lagi di bagian soket ini kita cek juga apakah masih ada air. Kita juga bisa bersihkan kerik kalau misalnya ada bekas kotoran ataupun bekas air yang mengeras yang menjadi kerak, kita bersihkan soket seperti ini pakai kita bersihkan. Begitu juga di bagian soketnya, di bagian PCB-nya, di bagian sini juga bisa juga seperti itu. Kita bersihkan, kita sikat di soketnya ini, kita bersihkan. Di LCD biasanya sering terjadi korosi karena di sini tegangan cukup tinggi, sekitar 19 volt DC. Itulah bisa menyebabkan fleksibelnya putus, kuningannya putus karena tegangan yang tinggi dari baterai yang masuk ke mesin diolah oleh IC lampu, kemudian diteruskan ke fleksibel lampu untuk menghidupkan lampu di LCD, maka dia akan korosi. Jadi lampunya biasanya hidup, hanya getar saja, tidak bisa menampilkan gambar, biasanya LCD yang rusak. Itu kita harus ganti. Penggantiannya mudah, kita copot saja baterai, kita lepas, kita tarik baterai, kemudian kita paksa panaskan sedikit menggunakan setrika listrik ataupun misalnya kita congkel paksa, bisa untuk melepas LCD-nya seperti itu. Nah seperti ini LCD yang rusak, ini hanya dipanaskan saja di pinggirnya, ini kita lepas, ini fleksibel LCD-nya, ini ada lem saja, tidak ada baut. Jadi